Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Adik-adikku yang saleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 17 ini kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang akhir dari waktu salat Isya, yaitu sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam untuk waktu kita ya kurang lebih sampai jam 11 atau jam setengah 12. Kemudian kata Syekh, waktu salat subuh min tulu'il fajr ma lam tatul syams. Adapun waktu salat subuh sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Apa yang dimaksud dengan fajar? Fajarnya ada dua macam. Ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar bohong-bohongan, yaitu cahaya terang dari arah timur yang memanjang dari timur ke barat seperti ekor serigala dan kemudian akan menghilang, makanya dinamakan fajar kadzib atau bohong-bohongan. Kemudian yang kedua ada namanya fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu fajar atau cahaya terang dari arah timur yang memanjang dari utara dan selatan yang menandai masuknya waktu subuh. Dan cahaya ini akan terus terang atau terang terus sampai pagi. Ini namanya fajar shadiq dan inilah pertanda masuknya waktu subuh. Oleh karena itu salat subuh dinamakan juga dengan nama lain salat fajar. Kemudian berkata Syekh, wa yudrak waktu salat bi idraki rak'ah liqauli sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Waktu salat bagi yang terlambat bisa didapatkan jika mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, maka dia telah mendapatkan waktu salat. Mestinya ada orang lupa kalau dia belum salat asar. Kemudian setelah itu dia ambil wudu, kemudian salat, baru dapat satu rakaat, kemudian azan salat maghrib. Apakah diteruskan atau dibatalkan? Maka di sini diteruskan karena dia sudah mendapatkan satu rakaat, maka dianggap dia sudah mendapatkan semua waktu sholat asar tersebut. Adapun bagi orang yang sudah kelewatan sholat asar karena sengaja mengundur-undurkan, kemudian datang maghrib dia belum sholat, maka di sini berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka pahalanya pada hari itu menjadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahilu ta'khiruha wa ta'khiru ba'dhan waqta li udhrin aw ghairihi. Tidak boleh mengakhirkan waktu salat atau mengundurkannya, baik semua waktu salat atau sebagiannya, baik itu karena ada uzur maupun tidak. Bahkan orang sakit pun dia harus sholat di awal waktu. Kecuali illa idza akharaha li jama' ma ghiriha bainahu yajuzu li udhrin man safaran aw mataran aw maradin aw nahwiha. Kecuali kalau sengaja diundurkan dengan niat untuk digabung atau dijamak pada waktu sholat selanjutnya, baik itu karena safar, bepergian jauh, hujan atau sakit. Nih boleh dia undurkan waktu salat zuhur misalnya nanti dikerjakan pada waktu salat asar, dan ini namanya jamak atau penggabungan takhir. Jamak takhir yaitu digabungkan di waktu yang kedua. Ini tidak masalah. Wal afdal taqdimus shalah fi awwali waqtiha, dan yang paling afdal adalah mengawalkan salat di awal waktunya, yaitu mendahulukan salat di awal waktunya, kecuali pada dua keadaan. Al-isya idza lam yashuk, salat isya jika tidak memberatkan. Sebagaimana pernah terjadi para sahabat Nabi SAW menunggu Nabi untuk salat isya, tapi Nabi tidak keluar sampai mau pertengahan malam, barulah beliau keluar untuk salat isya. Kemudian beliau mengatakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini sebenarnya waktu salat isya kalau tidak memberatkan umatku. Ini kalau tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka kembali ke waktu isya di awal waktu. Yang kedua, wa ila dhuhur fi syiddatil har, kecuali juga waktu zuhur, salat zuhur pada waktu yang panas menyengat, ini dianjurkan untuk
akhirkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza syaddal har fabridu anis shalah." Kalau panas menyengat, maka tundalah salat zuhur sampai dingin. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, karena panasnya hembusan yang menyengat itu adalah hembusan atau uap dari neraka Jahannam. Nasallallahu salama wal afiyah. Tetapi kalau panasnya di tempat kita ini biasa-biasa saja, maka ya salat zuhur baiknya tetap di awal waktu. Wa man batathu salat wajib alaihi qada'uha fawran murattiba. Barang siapa yang terlewat salat, sudah keluar waktu salat, maka dia wajib menggantinya secara berurutan. Artinya kalau ada orang misalnya satpam, misalnya dia habis salat subuh dia tidur sampai bangun sampai waktu maghrib, maka di sini kalau dia bangun setelah salat, orang-orang sudah selesai salat maghrib, maka dia salat zuhur dulu, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, baru maghrib 3 rakaat. Fa inna tartib awjihilahu wa khafa fawta shalah. Jika dia lupa urutan waktu salat misalnya, karena dia mungkin baru masuk Islam atau tidak tahu urutan-urutan salat, atau khawatir salat yang sekarang akan kelewatan, saqata tartib bainahu wa bainal hadir, maka gugur kewajiban salat tersebut harus berurutan. Contohnya seperti tadi, ada orang ketiduran setelah salat subuh, dia bangunnya pas maghrib dan ketika iqamah untuk salat maghrib. Bagaimana caranya di sini? Maka caranya dia salat maghrib dulu bersama imam. Kemudian setelah salat maghrib barulah dia mengganti salat zuhur 4 rakaat dan salat asar 4 rakaat. Nah, tapi kalau misalnya dia bangunnya itu ketika orang mau salat isya, sementara dia belum salat zuhur, asar, maghrib, maka dia salat isya bersama imam. Ini cara yang pertama, dia salat isya bersama imam, niat salat isya. Kemudian setelah itu baru dia ganti salat zuhur, asar, dan maghrib. Atau cara yang kedua, dia masuk salat isya bersama imam, tapi niatnya dia salat zuhur. Walaupun imamnya dia salat isya. Nah, setelah selesai barulah dia mengganti salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian baru isya 4 rakaat. Kenapa di sini bisa digabung seperti itu, zuhur dengan isya itu niatnya dipasang di sana karena sama rakaatnya. Adapun seperti tadi antara zuhur dan maghrib tidak bisa digabung karena memang rakaatnya tidak sama. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.